Shalom sobat kabar baik semuanya. Hari ini saya akan mengajak kita untuk mengikuti sebuah diskusi antara pengikut Tuhan Yesus dan pengikut Nabi Muhammad. Mereka mengklaim dirinya masing-masing seperti itu. Nah, topik yang akan mereka bahas adalah siapa yang menjadi saksi ketika Muhammad diangkat menjadi nabi. Dan ini sangat menarik teman-teman. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Eci. Mau bicara apa Pak? Enggak, Pak Eci ini Muslim apa Kristen? Pak Cece, Pak Cekek. Oh Pak Cekek. Silakan Pak Cekek. Kita Pak Cekek ini pengikut Yesus, pengikut Oh, Yesus yes. sudah pasti Kristen. Iya. Anda, Iya. Anda pengikut siapa? Pengikut Muhammad Islam. Oh, kenapa masih mengikut Muhammad? Enggak. Ya saya berkeyakinan dengan Muhammad aja. Ada saksinya nggak? Pernah ada saksinya? Ada lah, mana mungkin enggak ada. Oh, udah pernah lihat? Udah pernah tahu? Saksinya siapa? Saksinya Muhammad siapa? Yang menyaksikan dia jadi nabi? Coba satu aja. Saya Satu yang aja. menyaksikan. Waduh. Oh, menyaksikan. Emang lu hidup di zaman Muhammad? Ah, Enggak, Ente hidup di zaman Muhammad. enggak, kita ente jadi dengerin. saksi. Kita dengerin kalau ada orang yang mengatakan dia menyaksikan Muhammad, dia tukang tipu atau enggak. Kita dengarkan Ustadz ini ngomong. Kita dengerin. Ini enggak Ustadz. ngapain? Yang namanya bersyahadat tentu bersaksi. Kalau bersaksi tentu melihat Bapak Ibu. Kalau kita tidak melihat yang kita saksikan, maka itu namanya syahadat palsu namanya. Syahadat yang bohong. Masa namanya kita bersyahadat, bersaksi, namun kita tidak melihat yang kita saksikan. Itu namanya syahadat palsu, syahadat yang bohong. Bagaimana mungkin kita akan bisa mengingat yang kita saksikan kalau kita tidak menyaksikan yang kita saksikan itu? Nah, tuh, kau jawab tuh. Yang mana yang kau saksikan? Kau jawab tuh. Itu Ustadz yang ngomong. Nah, Iya. lu lihat gak yang lu saksikan itu? Kalau nggak lihat berarti syahadat palsu. Ayo. Iya ya, berarti palsu syahadat saya ya. Iya palsu. Iya. Berarti salah saya. Kayak ini paham ya tentang Al-Quran kami ini. Mungkin paham Bapak daripada saya lagi Al-Quran ya. Walaupun Bapak beragama Kristen ya. Oh iya, karena kita Iya. belajar. Makanya kita ahli Quran semua di sini. Iya ya, saya sendiri enggak. Rasanya pengen lah saya belajar dengan Pak Cekek ini. Boleh. Boleh ya. Boleh. Berarti Bapak paham semua lah isi Al-Quran itu ya, maknanya ya. Yang penting bayar nanti. Gimana Pak? Yang penting bayar. Iya, kalau soal mencari ketuhanan ini berapapun saya bayar, asal Bapak bisa menunjukkan saya kepada Tuhan. Berapapun saya bayar dengan Bapak. Yang penting Bapak bisa menunjukkan saya kepada Tuhan. Tuhan bisa dilihat nggak? Itulah tadi. Sementara kami disuruh harus menyaksikan di situ Yang kan. menyaksikan Muhammad Tuhan atau bukan? Oh, itulah saya kurang paham itu. Nah, Iya. kalau gitu. Muhammad Tuhan pasti dia nggak bisa dilihat. Tapi Oh. kalau manusia pasti dia bisa dilihat. Jadi Iya, kalau ya. ada orang yang mengatakan tahu bersaksi tentang Muhammad dia nggak pernah lihat, berarti tukang tipu. Itu kata Ustadz tadi. Kalau Tuhan di mana-mana Tuhan tidak bisa dilihat.
Tuhan itu tidak akan bisa dilihat. Tuhan itu gaib. Yang bisa dilihat manusia. Apa manusia? Dia maha kuasa, bisa jadi manusia. Tapi kalau manusia nggak mungkin bisa jadi Tuhan. Gitu ya. Lanjut. Lanjut ya. Gitu. Berarti gimana tadi Muhammad itu? Dia yang bersaksi gitu. Melihat. Yang bersaksi melihat Muhammad siapa? Nggak ada. Saya nggak nengok nih memang. Oh, ya udah. Kalau nggak nengok ya nggak apa. Salut saya sama Bapak. Asal jangan kau mengatakan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Itu bohong. Karena kau tidak pernah melihat. Itu contohnya, contoh. Iya. Jadi untuk apalah kita ceritakan Tuhan ini kalau kita tidak mengenal Tuhan itu? Saya bertanya ke situ, untuk apa sekarang ini? Pertanyaan saya. Ya bagimu untuk apa? Itulah bagi saya nggak ada artinya karena yang Ya kita udah. ceritakan Tuhan. Ya berarti Kita buang. menghayal. Ya berarti Menghayal kita apa Tuhan iya, itu? betul, berarti buang saja. Iya ya. Berarti harus kita buang aja lah kitab-kitab kita semua ini ya. Oh enggak, kitabmu. Enggak. Kitabmu Kitab. yang dibuang. Kalau kitab kita jelas Tuhan kita menampakkan diri jadi manusia, makanya bisa kita lihat. Namanya Tuhan Yesus. Kita bisa lihat karena jadi manusia. Nah kalau kitabmu nggak bisa jadi apa-apa, nggak bisa dilihat. Iya ya. Jadi pohon. Itu Nah, bedanya. ini Pak Cek, saya tertarik dengan Bapak. Kayaknya Bapak lebih paham kali tentang Al-Quran. Iya, kami yang Muslim ini. Iya paham. Yang mau ditanya apa? Iya, ini yang saya tunggu dari tadi nih pertanyaannya. Iya, yang mau ditanya apa? Oke. Kalau berarti Bapak paham lah semua Al-Quran itu ya? Iya, paham. Oke. Ini kita sama-sama belajar semua, maupun teman Muslim saya, maupun saudara kita ini. Jadi pertanyaan saya, sebelum bertanya, coba kamu bersahadat dulu, coba. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, gitu ya. Masih kurang. Jadi masih kurang. Dan aku bersaksi bahwa bukan syahadat Islam. Syahadat Islam bukan begitu. Jadi gimana dia syahadatnya? Syahadat itu bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Coba kau tanya dulu lah. Kau tanya dulu lah. Bahasa Arabnya. Asyhadu alla ilaha illallah gitu. Terus wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah gitu. Iya, artinya apa? Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Itu betul kan? Ya, terus? Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Iya, sudah melihat Muhammad sebagai utusan Allah. Itulah. Sudah melihat belum? Tadi saya bilang saya melihat, Bapak bilang saya gila. Lo enggak, sudah melihat belum? Katanya kau belum pernah melihat. Belum. Ya belum pernah melihat, berarti tahu memenuhi ini. Memenuhi unsur kata Ustadz ini. Kau dengar sekali lagi. Yang namanya bersahadat tentu bersaksi. Kalau bersaksi tentu melihat Bapak Ibu. Iya. Kalau kita tidak melihat yang kita saksikan, paham itu. Maka itu namanya syahadat palsu namanya. Itu dia berarti syahadat yang bohong. Masa namanya kita bersahadat, bersaksi, namun kita tidak melihat yang kita saksikan. Itu namanya syahadat palsu. Berarti halo, Pak Cike. Iya, berarti barusan kau syahadatnya palsu. Karena kau belum pernah menyaksikan. Bagaimana saya mau percaya kamu? Halo. Ya. Enggak ada suaranya. Ya, enggak ada suara. Halo. Ya. Halo, Pak Cike. Ya.
Halo, bisa dengar? Iya. Ada. Ah, iya. Oh, ada. Berarti palsu lah syahadat semua ini, Pak, ya, selama ini ya. Iya, palsu. Ya, itu menurut Ustadz tadi. Iya, betul. Itulah saya. Karena belum pernah melihat. Jadi saya ragukan, kamu palsu, kamu bukan Islam. Jadi saya ragukan keislamanmu karena Iya, palsu. Iya. masuk akal juga memang. Iya, oke. Iya. Selesai. Gini, berarti kalau tadi kalau Bapak memang palsu, pemahaman Al-Qur'an lagi tuh, Pak, ya. iya jangan tanya karena kau palsu. Oke. Jangan tanya tentang Al-Qur'an. Udah pulang Iya, aja ya. Pulang aja ya. Enggak, gini, Saya mau Pak. apa lagi? Pak, Apa? saya tanya, Bapak kan pemahamannya Al-Qur'an, Pak. Iya, tapi kau tidak pantas karena kau bukan Islam. Karena Iya. syahadatmu palsu. Iya. Jadi Bapak menganggap Al-Qur'an itu siapa? Enggak perlu saya jawab karena kau syahadatnya palsu. Kau bukan Islam. Oh, Jadi nggak perlu dijawab ya gitu ya Pak ya. Oke. iya ya. Gini Pak, bahkan saya nggak percayanya lagi dengan kitab saya itu Apalagi ya kitabmu yang mana? Kau bukan Islam, kitabmu apa? Al-Qur'an. Nah itu Quran kitab Islam, kau bukan Islam. Kau syahadat palsu. Itulah. Jadi Makanya jangan bertanya yang bukan kitabmu. Itu ya. Oh. Nah itu. Oke. Adil ya. Jadi saya tanya Injil boleh. Kalau tentang kitab Bapak. Ya, kau orang Kristen apa bukan? Lah itulah apa gunanya Bapak Kenapa? bermujakarah Islam dengan Kristen ini? Iya kan enggak kan saya bertanya. Apa? Kau bersahadat saja. Kau bersahadat saja kata ustadzmu. Kau berbohong karena kau tidak pernah menyaksikan, tapi kau mengatakan menyaksikan. Itulah berarti poinnya Bapak lebih paham lagi tentang kitab kami ini kan gitu. Iya paham, tapi kalau bagi orang yang bersahadatnya benar. Gitu. Oke ya. Jadi Bapak nggak bisa lah menjawab tentang Al-Qur'an kami nggak ini. Mau. Bukan nggak bisa, nggak mau. Kenapa? Ya, Bapak tunjukkanlah kebenaran. Karena kau bukan Islam, percuma. Jadi gimana saya mau jadi Islam? Nah, kalau kau mau jadi Islam, kau belajar dulu sama ustadzmu, bersahadat, dan kau menyaksikan apa yang kau saksikan. Itu loh. Tuh. Jadi saya ini kalau bukan Islam, apa agama saya sekarang ini kalau Bapak nilai? Memang nggak tahu derita lu. Oh gitu. Jadi boleh nggak kalau saya masuk ke agama Bapak? Saya mau masuklah ke agama Bapak ini. Boleh nggak saya masuk? Oh iya, ajarin saya. Boleh. Nanti ketemu kapan dibaptis dulu, belajar Alkitab selama 1 tahun, pemuritan, baru kau bisa masuk. Oh gitu. Oke, Nggak pakai uang kan? Kalau begitu, kan? kalau kamu mau masuk Kristen, oke, kita tumpang tangan dulu. Pak Bom, ada satu yang mau bertobat. Enggak lah. Lo kok enggak lah, kan katanya kamu mau masuk. Gini. Saya mau Kristen asal Bapak bisa menjawab pertanyaan saya. Oh jangan tanya dulu karena kau belum paham Alkitab. Kresek ini, yang kresek siapa sih ini? Dia. Iman, Pak Iman. Pak Cekek, punya Pak Cekek itu yang kresek-kresek. Ya gimana? Saya mau ini masuk Kristen, tapi jawab dulu lah pertanyaan saya. Lu nggak bisa. Kamu mau tanya apa? Kamu mau tanya apa? Pak Cekek itu masih kresek-kresek Pak Cekek. Bisa ya? Kresek-kresek ya? Waduh, apa ya? Iya. Oke. Masih nggak? Masih kresek-kresek? Mungkin itu Pak Cekek headsetnya. Masih ada kresek-kresek nggak? Masih dikit. Udah nggak ada. Masih ada? Kalau sekarang udah enggak. Udah. Oke.
Kamu mau tanya apa? Gini, saya ada membaca di kitab Bapak itu. Oh jangan. Loh, Jangan. jadi cuman ya ini saya mau masuk agama. Ya, Nggak boleh belajar kitab Bapak. Kamu Gimana mesti ini? kamu mesti dibaptis dulu, kamu mesti belajar kitab Udah biarin saya. kali Dara, biar Selama dia 1 tanya. tahun. Kamu mau tanya apa? Oke, itu tuh sama Bu Sofi, silakan. Saya mau Bu Sofi, saya mau dulu ya. Bu Sofi Biasa aja tuh, aku paling nggak suka. Jangan kabur lah Pak Ceke. Tahan dulu beraknya. Pak Lidara saya lagi makan loh Pak Lidara. Waduh. Aduh, maaf ya. Tuh sama Bu Ya, Sofi, nggak apa-apa. silakan. Apa mau kau tanya? Silakan tanyakan. Gini, saya ada membaca kitab Bapak itu. Saya baca di ayat tentang Ayub 26:11 itu dikatakan bahwasanya langit ini memiliki tiang-tiang, bahkan ada tiang-tiang api lagi dalam Al-Qur'an itu di Ayub Bapak itu. Jadi saya mohon penjelasannya karena saya lihat di sini tidak ada ini. Itu Tidak ada gampang, ya, itu berapi. gampang. Kitab Ayub itu menggunakan bahasa alegori, ya. Jawabannya gampang sekali. Ya, termasuk di Ayub ayat 40 ya yang dikatakan binatang buas itu artinya adalah kekuatan atau kekuatan alam natur ya yang tidak dapat ditaklukkan yang digambarkan sebagai binatang yang besar dan binatang yang buas. Gampang itu aja jawabannya. Botol kali kau. Nggak masuk lah, nggak nyambung. Iya masuk nggak masuk kasih saya yang masuk akal lah, kasih saya yang masuk akal. Nggak perlu. Kamu mau terima mau nggak terima itu derita lu. Oh, ya? Memang kitab Ayub menggunakan bahasa alegori sama seperti di Ayub 40 binatang buas. Berarti kalau di Al-Qur'an banyak lah dia ya yang dia ditafsirkan, ditakwilkan begitu juga lah dia ya. Kitab Ayub nggak perlu ditaksir, kitab Ayub perlu ditaksir. Kamu ini gimana sih? Loh, jadi kita ambil dari bahasa Alkitab itu, gitu. Kamu tahu nggak kitab Ayub itu ditulis dalam termasuk kitab puisi. Kamu tahu nggak itu? Enggak, pertanyaan saya. Iya, saya tanya. Kamu tahu nggak bahwa kitab Ayub itu termasuk kitab ketufin tulisan suci dalam bentuk puisi. Kamu tahu nggak itu? Iya, pertanyaan saya siapa yang nulis itu? Iya, Musa yang nulis itu. Kakak lihat Musa. Dan memang Musa yang nulis. Iya, kakak melihat Musa yang nulis kitab itu. Kitab itu kita dapat dari orang Yahudi, ya, dari kitab yang ditulis oleh Musa. Oh, berarti orang Yahudi yang nulis, bukan Musa. Memang Musa orang mana? Itu nggak tahu saya. Saya pun nggak kenal sama Musa ini. Tetangga saya ada Musa. Orang Arab, bukan orang Arab. Ada tukang beol di sini namanya Musa tuh. Iya, Arab ya. Itulah saya nggak tahu, saya nggak paham ukuran saya. Makanya saya mau nanya ini. Sudah saya jawab siapa yang nulis, Musa yang nulis. Oh, tetangga saya pun ada Musa namanya juga. Ya saya enggak urusan sama tetangga kamu. Oh, kakak nggak kenal dengan tetangga saya kan? Pak Iman gantian deh. Pak Iman, boleh saya nanya nggak Pak Iman? Oke. Coba kalau saya tahu saya jawab. Kalau kitab itu, kitab GS2 itu Al-Baqarah ya? Itu yang nulis siapa? Itulah saya pun nggak tahu siapa yang nulis itu. Yang nulis Papi Betina. Iya, saya mau tahu Pak. Lalu kalau kamu Islam, kenapa kamu nggak tahu tentang agamamu? Loh, tadi saya pun nggak tahu yang nulis kitab kakak siapa, nggak tahu kakak. Ini botol ya. Tadi saya jawab yang nulis kitab Ayub siapa teman-teman? Musa. Nah, sekarang yang nulis Al-Baqarah surat sapi betina siapa? Itu saya pun nggak tahu siapa yang nulis itu, betul. Nah, lalu kenapa kamu masih jadi Islam? Kamu nggak tahu siapa nulis? Makanya saya mau masuk Kristen. Itulah saya tanya dulu. Loh, saya justru mau masuk Islam, Pak. Loh, kok terbalik? Makanya saya tanya. Iya, makanya kasih saya hidayah supaya saya bisa masuk Islam. Bapak jawab dengan baik dulu. Bapak jawab dengan baik dulu pertanyaan kami. Kalau kakak gini saya kasih kakak. Saya nggak tahu bahasa Arab itu. Kalau kakak pengen masuk Islam, kakak tahu surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu adalah puisi daripada
Enggak usah bawa TV, enggak usah. Gini aja, saya Namanya puisi, Kakak Pak. tahu, Kakak tahu Bisa surat tunjukkan ya? Al-Ikhlas itu? Tahu, Pak? Saya bisa Ini ada bisa yang liatin menyebutkan. punya Nih, siapa sih? nih isinya nih ya surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul minuman sehat. Oke. Betul nggak? Enggak apa-apa, gini. Pertanyaan Nah, ini saya. adalah kitab puisi, Pak. Saya kasih tahu Bapak siapa yang nulis surat Al-Ikhlas. Gini, dengar dulu lah, Kak. Dengar saya dulu, Kak. Bapak tahu nggak bahwa kitab Al-Ikhlas itu ada di dalam kumpulan syair Umayyah bin Abi Salt. Bapak tahu nggak itu? Iya, nggak tahu saya Umayyah itu siapa. Maksud saya gini, Umayyah bin Abi Salt itu adalah salah satu penyair yang syair-syairnya diambil oleh nabimu menjadi ayat suci Al-Quran. Oh, kakak kenal dengan penyair itu? Kamu kenal sama Muhammad? Enggak. Ya sudah. Sofi kenal, udah kenal Sofi dong. Jadi kan gini. Diam. Kamu kalau berdiskusi bisa cerdas nggak? Iya. Saya orang nggak cerdas. Saya tanya. Kamu kenal sama nabimu namanya Muhammad? Kenal kamu sama nabimu? Enggak. Kamu kenal sama Allahmu yang kamu sembah di batu hitam itu? Enggak. Terus ngapain kamu jadi Islam? Saya tanya. Loh, kan saya bilang, saya nggak jadi Islam, saya mau masuk Kristen. Kita nggak perlu orang kayak kamu. Saya mau tanya keislaman kamu. Kamu tadi mengaku kamu Islam. Saya tanya, kamu kenal sama Muhammad? Saya tanya. Enggak. Lalu dari mana kamu bisa percaya Muhammad itu nabi? Teman-teman, kita sudah mengikuti bersama di mana polemik Muslim ini tidak bisa mempertanggungjawabkan imannya. Apa yang dia katakan bahwa dia yang menjadi saksi ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Dan ini sesuatu yang lucu, teman-teman. Karena apa? Dia berani masuk di room Kristen, ingin berdialog, ingin berdiskusi, namun dia tidak membawa data-datanya. Dia tidak mampu mempertanggungjawabkan apa yang menjadi imannya tersebut. Ini membuktikan bahwa banyak polemik-polemik Muslim hanya pandai berbicara, hanya mau memamerkan diri di media sosial, tapi di kepalanya itu tidak memiliki isi, teman-teman. Sehingga ketika berdebat akan kelihatan siapa yang punya kualitas dan siapa yang tidak. Hampir semua dari mereka hanya bisa berkuar-kuar, hanya bisa marah-marah tanpa mempertanggungjawabkan apa-apa. Padahal mereka sendiri mengaku bahwa mereka adalah umat yang paling menggunakan logika mereka. Tapi kali ini kita membuktikan bahwa mereka tidak punya kualitas apa-apa untuk berdiskusi dengan debater-debater Kristen. Baik teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.